subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebanyak 400 pasukan tradisional suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan siap untuk diterjunkan untuk membantu TNI bila terjadi perang melawan Malaysia. Ketua Pimpinan Pemuda Dayak Kalimantan Tengah, Yasin Binti di Palangkaraya, pada Rabu menyatakan ratusan pemuda Dayak yang tersebar di Posolok, Kalimantan menyatakan siap bila negara membutuhkannya untuk membantu TNI dalam peperangan melawan Malaysia. Mereka ini sudah dilatih untuk di tingkat dasarnya dan mempunyai kemampuan untuk melakukan peperangan secara tradisional. Dan mereka siap, dan kita bukan hanya buat pernyataan saja, tapi betul-betul melaksanakan, itulah ujarnya. Menurutnya Presiden harus menyatakan ancaman perang yang semua harus disikapi dengan jelas dan tegas. Karena mereka sudah puluhan kali bertanggung jawab dan masyarakat tidak mungkin bergerak sendiri nanti dikira gerombolan dan liar. Jadi jangan perasaan peralatan militer lemah, maka masa belum berperang saja sudah banyak jatuh pesawat. Dan mending jatuh bertempur dan tidak bisa tinggal diam kita harus. Menurutnya Presiden dan semua harus menyatakan ancaman perang dan semua harus disikapi dengan jelas dan tegas. Karena mereka sudah puluhan kali memprovokasi. Jadi jangan beralasan peralatan militer lemah politik tapi manuver militer. Karena itu pemerintah harus segera bersikap dan jangan menunggu adanya tekanan demo baru bersikap dan harga diri bangsa bisa jatuh di mata orang lain. Banyak yang sudah dilakukan Malaysia, yang boleh juga Indonesia seperti TKI ditahan, menyesal kita kalahkan kita bersama. Karena seperti tentara dan Malaysia, masyarakat Indonesia itu beda dengan Malaysia. Spirit pertemuan kita beda dengan di Malaysia, itulah ujarnya. Budaya suku Dayak di Kuching, ibu kota negara bagian dan masif praktik islamisasi di kalangan suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah dari Federasi Malaysia. Langkah pemaksaan kehendak supaya orang Dayak masuk agama Islam telah menimbulkan konflik sangat sensitif di kalangan sekandiri dari Federasi Malaysia. Demikian kata Peter Jaban di Kuching. Menurut Peter Jaban, ada perbedaan pelayanan pemerintah terhadap suku Dayak yang sudah memeluk agama Islam dengan suku Dayak yang tidak ingin masuk agama Iharakat suku Dayak dalam hal-hal tertentu. Di antaranya diberi kepercayaan di dalam mengatur subsidi rutin dari pemerintah negara bagian Sarawak dalam ritme kehidupan masyarakat suku Dayak yang hidup di rumah Betang, yaitu Malaysia melakukan pembiaran terhadap pendatang ilegal beragama Islam dari Sulu, Mindanao, Filipina. Mereka malah diberi legalitas agar memenangkan partai politik berhaluan Islam. Hal itu dilakukan untuk meredam dominasi kalangan politisi yang tidak diindahkan. Belum lagi sistem lagi bagi hasil pertambangan minyak bumi yang melanggar perjanjian saat Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia terhitung bulan September. Demikian ujar Peter Jawak akan membuka mata kalangan suku Dayak untuk segera meninjau kembali untung dan ruginya untuk tetap bergabung dengan Federasi Malaysia. Belum lagi bicara masalah hak-hak masyarakat Dayak terhadap tanah adat yang sama sekali tidak dipedulikan lagi. Dan tanpa ada proses negosiasi dan tanpa ada proses ganti rugi. Demikian ungkap Peter Jaban. Peter Jaban mengingatkan pemerintah Federasi Malaysia untuk menghargai hak-hak penduduk suku Dayak sebagai penduduk asal atau penduduk asli PBB nomor 61 tahun nomor 61/295 September 2021. Di mana dari 46 pasal diantaranya menggariskan masyarakat adat termasuk suku Dayak berhak mempertahankan identitas budayanya. Jika Federasi Malaysia melakukan langkah represif di dalam membendung berbagai bentuk kekhawatiran masyarakat di Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Mahathir Mohamad menuding Asosiasi Sekolah Cina di Malaysia yang menolak mata pelajaran kaligrafi CAT Malaysia yang memicu sentimen rasial dapat dikenai hukuman. Yang melawan hukuman, kita memiliki kebebasan berbicara mengenai hasatan orang untuk saling bertengkar. Demikian kata Mahathir. Mahathir mengatakan Asosiasi Sekolah Cina yang disebutnya sebagai DOC. Ini polisi yang memutuskan apakah melarang Dongson beroperasi. Demikian kata Mahathir.
Menurut Mahathir, ini bukan pertama kali Asosiasi Sekolah Cina menolak kebijakan pemerintah. Asosiasi ini ujarnya tidak pernah sepakat dengan kebijakan pendidikan nasional mahasiswa dari berbagai ras. Gangzong rasis, kami mendirikan kampus di sekolah visi untuk menempatkan sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, dan sekolah kebangsaan jenis di satu kampus, tetapi mereka menentangnya. Demikian ujar Mahathir. Pasir Utara dari Dewan Adat Dayak dan Lembaga Adat Pasir meminta untuk kepada saudara Edi Mulyadi CS akan kami jatuhkan hukuman adat. Hukum adat itu mutlak, tidak bisa diganggu. Harus. Di sana. Bola Pasir. Selaku Ketua DPC Sendatu Adat Jakarta Patau mengutuk keras penghinaan Edi Mulyadi terhadap masyarakat. Saudara Edi Mulyadi dihukum seberat-beratnya dan dikenakan segera hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Minta maaf, dia tetap harus proses hukum harus tetap jalan. Minta maaf pun dia harus di hadapan masyarakat adat Dayak dan asli Pasir Kalimantan di sini. Mulyadi dengan penghinaan kami anak Kalimantan telah mengganggu dan kami tidak mau mengganggu. Saya atas nama Panglima Mandau di Lamin 1001 Mandau sangat mengutuk keras terhadap Edi Mulyadi yang berani mengatakan orang Kalimantan maunya kami suku Bukit. Itu tidak terima sekali. Jemput. Sangat keberatan dan mengecam keras dengan pernyataan saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Era.id. Butut ucapan Edi Mulyadi soal tempat jin buang anak telah membuat masyarakat Kalimantan geram. Edi Mulyadi juga diketahui telah mangkir dari pemanggilan pertama dari Bareskrim Polri sebagai pada hari Jumat 28 Januari 2022. Ketidakhadiran Edi pun membuat sejumlah pihak geram, salah satunya Ketua Pasukan Merah Dayak, Petrus Sabang. Ia lantas memberi batas waktu untuk pihak kepolisian untuk menghadirkan Edi Mulyadi guna diperiksa. Batas dari bahasa saya di video itu sampai hari Minggu, Pak. Batas pemanggilan. Tidak ada respon, saya turunkan masa saya. Ucap Petrus lewat pesan WhatsApp kepada pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda yang diunggah di akun Instagram Jumat 28 Januari 2022. Petrus juga menyebut masih memberi kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus yang telah membuat masyarakat Kalimantan sakit hati. Namun, jika ada waktu yang ditentukan yakni Minggu 30 Januari, Edi Mulyadi tak juga bisa dihadirkan, pihaknya akan bertindak. Masih ada hari untuk berikan kepercayaan kepada pihak Polri. Selepas itu, kami akan buat teka-teki, ujar dia. Ia bahkan menyebut bahwa roh leluhur sudah turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Semua roh leluhur sudah kami umpan, jangan sampai berefek saja yang lainnya. Intinya, yang terbaik, kata Petrus. Saya berusaha agak tenang, tapi roh-roh leluhur tak mampu dikendalikan, tambah dia. Menanggapi itu, Abu Janda menyerahkan agar masyarakat adat Dayak di Kalimantan memberikan kepercayaan kepada kepolisian. Ia yakin Polri paham situasinya dan akan bergerak cepat demi antisipasi resiko keamanan dan ketertiban akibat mangkirnya Edi. Chat saya dengan Ketua Pasukan Merah Dayak, Petrus _Sabang _merah. Saudara-saudara kita suku Dayak sudah sepakat untuk beri kesempatan bagi aparat penegak hukum dan memberi tenggat atau deadline untuk jemput paksa Edi Mulyadi CS paling lambat hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, kata Abu Janda.
Aku akan turun masa lagi. Saya yakin bapak-bapak Polri paham situasi dan akan gercep antisipasi resiko keamanan dan keterlibatan ini. Semoga adil, kata Lino. Tambah dia, serangan telah dilayangkan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Bareskrim Polri Komjen Agus Andianto membenarkan hal itu Jumat 28 Januari. Bahkan dalam surat kedua itu disertai perintah untuk membawa Edi Mulyadi agar hadir memenuhi panggilan penyidik. Edi Mulyadi kembali dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Sebelumnya, jurnalis senior Edi Mulyadi itu mangkir dari pemanggilan pertama sebagai saksi Jumat 28 Januari kemarin. Yang hadir di Bareskrim Polri hanyalah salah seorang tim kuasa hukumnya. Ya, panggilan kedua dengan perintah membawa, tegas Bareskrim. Dijelaskannya hasil koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber, pemanggilan kedua terhadap Edi Mulyadi dapat disertakan dengan perintah membawa. Menurutnya, penyidik memiliki mekanisme dan membuat rencana penyidikan terkait perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 KUHP ayat 1 dan 2 serta pasal 113 yang menerangkan mekanisme pemanggilan terhadap saksi dan sebuah perkara. Kalau enggak pas silahkan saja tempuh jalur peradilan. Kalau enggak pas silahkan saja tempuh jalur pra-peradilan, ucap Agus. Sementara itu, Herman Kadir kuasa hukum Edi Mulyadi menyebutkan kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk mewakili kliennya memenuhi panggilan pertama penyidik dengan menyerahkan surat penundaan pemanggilan. Menurut Herman, kliennya tidak dapat hadir karena ada halangan. Selain itu, pemanggilan terhadap kliennya tidak sesuai dengan KUHP. Kedatangan kami ini untuk memasukkan surat penundaan ini dulu, ujar Herman. Herman berpendapat pemanggilan terhadap kliennya minimal dilakukan 3 hari setelah perkara naik ke penyidik. Dia menghitung baru 2 hari kliennya sudah dipanggil.